Ibu yang di rumah, di saat pagi hari ini kembali kita merasakan kasih sayang. Pada hari Sabat ini kita yang telah melakukan ibadah bersama baik di tempat ini maupun di rumah, kiranya Roh Kudus yang membimbing, Tuhan yang memberkati. Mari Bapak Ibu kita sama-sama akan melakukan ibadah kita pada hari ini. Mari kita masuk ke saat teduh. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu dan pemirsa yang di rumah dan Ibu yang di rumah, kita akan sama-sama melakukan pujian yang terutama. Kita akan menaikkan pujian ini dengan baik. Kita renungkan lagu ini dengan baik, bahwa Tuhan itu sangat baik, yang terutama Tuhan yang memberkati. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Namanya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, Yang terutama adalah Tuhan. meninggikan nama Yesus. Oh, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, segala hormat dan puji syukur pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus.
kami kembali datang kepadamu di saat pagi hari ini Tuhan, yang kami melakukan ibadah di tempat ini Tuhan. Kami ingin Bapa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ingin Bapa memuji nama Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami tahu Tuhan, seluruh rangkaian dalam ibadah kami di tempat ini Tuhan, yang kami lakukan Bapa semuanya Bapa, kiranya berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, yang kami lakukan Bapa kadangkala tidak masih berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, kami mohon kembali pada-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Bapa, agar kami senantiasa Bapa dapat Bapa melakukan ibadah kami Bapa, dapat berjalan dengan baik, dapat memuji nama Tuhan dengan baik, dapat memuliakan nama Tuhan dengan baik, dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kadangkala Bapa, sebagian dari kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan, kami juga mengalami begitu banyak masalah. Kami mohon Tuhan pimpin kami Tuhan. Berkatilah kami Bapa, biar kami punya hati dan pikiran kami kembali kepadamu Tuhan. Kasihilah kami Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga kami Bapa punya hati kembali datang kepadamu. Kembali kami dapat Bapa memuliakan nama Tuhan dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami tahu Tuhan, anak-anak Tuhan yang pada saat itu Tuhan, yang mengalami begitu banyak masalah, baik dalam kesehatan, baik segala perekonomian, bagaimana masalah anak-anaknya Tuhan. Dalam kehidupan ini kami kembali memohon kembali kepadamu, ampunilah kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami Bapa kembali diperbaharui dalam kehidupan ini. Kembali kami tahu Bapa, dalam kehidupan kami, kembali kami hanya dapat Bapa mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang dengan baik. Iman dan kekuatan kami yang kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapa, kami mohon, kami pertaruhkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesuslah yang membimbing, yang memberkati kami, sehingga kami Bapa berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami Bapa diperbaharui dapat Bapa menjadi anak-anak terang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa Allah kami yang di surga, dalam hari yang kami jalani dan kehidupan kami yang kami lalui Tuhan, kami mohon kembali Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu yang bersama kami memimpin kami, agar kami Bapa jauh dari segala malabahaya Bapa. Kiranya Tuhan yang mengasihi kami, kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Hamba-Mu dalam 1 minggu yang telah Tuhan persiapkan dalam penyampaian firman-Nya kepada kami, untuk kami dapat belajar, untuk kami dapat memahami akan isi firman-Mu. Berilah Bapa firman-Mu yang baik ini Tuhan, untuk kami dengarkannya dengan baik, untuk kami merenungkannya dalam kehidupan ini dengan kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga atas semua ini Tuhan Yesus. Kami serahkan rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kembali kita menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kita akan sama-sama membacakan pembacaan dari isi Alkitab. Nanti kita akan sama-sama membacanya. Yang pertama saya dulu, nanti Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini akan kita sama-sama membacakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditembus Tuhan, yang ditembusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dan dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembalakan di padang berantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Dibawanyalah mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Mari Ibu, Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini kita sama-sama membacakannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembala di padang belantara, jalan kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Mari kita kembali muji Tuhan. Kehendak Tuhan laksanakan. Kehendak Tuhan, jadikanlah ku tanah liat, kau penjuna, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Ayat yang kedua. Kehendak Tuhan, jadikanlah pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Kita kembali dari ayat yang pertama. Kehendak Tuhan, jadikanlah ku tanah liat, kau penjuna, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat. Baik Bapak Ibu yang berada di rumah maupun yang di sini, kita akan naikkan doa syafaat bersama-sama. Yang pertama kita doakan yaitu kondisi dunia. Yang kedua kita doakan bagi Indonesia, untuk berdoa bagi pemerintahan maupun seluruh yang mereka melakukan emban tugas dapat melaksanakan dengan baik. Yang ketiga kita doakan situasi pendidikan dalam keresahan guru-guru, orang tua dan murid semuanya menjadi pergumulan bersama. Mari saling mendoakan, bukan hanya kesulitan di para guru ataupun orang tua, tetapi anak-anak juga mengalami kesulitan dalam mengikuti sistem online ini. Mari kita saling memberikan semangat, juga jangan menyalahkan satu pihak, tetapi
Justru semua oknum yang terkait dapat saling mendukung dan menguatkan. Yang keempat, mari kita doakan bagi PKM kita Tamora ini, lembaga pendidikan ini tetap memperbaiki diri menjadi sekolah yang lebih ramah anak di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, tetap merangkat anak-anak dengan berbagai cara untuk memberikan kekuatan bagi mereka dapat menunturkan pelajaran mereka setiap semesternya. Semuanya oknum yang terkait menjadi pemimpin yang melayani. Yang kelima, kita berdoa bagi Gereja Metodis Indonesia Tamora, orang tua, baik Bapak Ibu yang janda maupun anak-anak yatim piatu diberkati Tuhan. Jemaat yang sakit, yaitu Bapak Pendi, Ibu Leni, Pak Sirtonga, Pak Bio, dan sepupu Ibu Resen. Kiranya Tuhan pulihkan dari semua penyakit dalam tubuh mereka dan senantiasa diberkati dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di saat ini Tuhan kami kembali memohon pertolongan Tuhan. Kami menaikkan doa kami Bapa bagi seluruh dunia ini Tuhan, yang pada saat ini Tuhan mengalami COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon, kami pada saat ini menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa ini Tuhan. Mereka dapat senantiasa dapat Bapa melakukan tugas mereka dengan baik. Melalui COVID-19 ini Tuhan, suatu pencobaan bagi seluruh dunia ini Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan saja, ulur tangan Tuhan saja, dapat kepada mereka memimpin bangsa-bangsa yang mengalami COVID-19 ini. Bapa Allah kami surga, kami tahu Bapa pun punya rencana bagi dunia ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus rencana dalam kehidupan dunia ini, seluruh bangsa-bangsa Bapa dapat Bapa mengalami ini Tuhan melalui COVID-19 ini Tuhan. Ini adalah semuanya Tuhan yang berikan dan Tuhan wujudkan kepada kami, untuk kami dapat memperbaiki diri kami masing-masing dalam dunia ini Tuhan, sebagai berbangsa dan bernegara, agar kami lebih baik lagi Tuhan, untuk kami dekat kepadamu. Bapa Allah kami yang di surga, di saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mohon kembali khususnya bagi bangsa kami Bapa, bangsa Indonesia, bagi pemerintahan kami Bapa. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh segenap menteri yang mereka yang berikut serta di dalamnya Tuhan. Bagi pemerintahan ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Bapak bangsa ini Tuhan diperkuatkan dengan pertolongan Tuhan, untuk kami melalui COVID-19 ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Ulur tangan Tuhan sampai ke bangsa ini, untuk kami melalui Bapak pemerintahan baik teratas Bapak, bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh kabinet menterinya yang bekerja dalamnya. Kami mohon mereka dapat bekerja dengan baik, dan begitu juga mereka Bapak di surga, garis depan sebagai dokter maupun sebagai mereka yang melayani Engkau di tengah-tengah dalam COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesehatan, pertolongan Tuhan dan sampai bagi mereka, berikan kekuatan mereka Bapa di surga, dapat mereka dapat kerja dengan baik, dapat melayani Engkau dengan baik, dan Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Bapa Allah kami di surga, di saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami juga mendoakan Bapa di surga bagi perguruan kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menolong perguruan kami. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu maupun anak-anak Tuhan yang mereka yang bekerja di dalam perguruan ini Tuhan. Mereka senantiasa Bapa dapat melayani Engkau dengan baik. Mereka senantiasa dapat bekerja dengan baik. Kami mohon ulur tangan juga sampai di tempat ini, agar kami senantiasa Bapa dapat melakukan tugas dengan baik, melayani di perguruan ini Bapa, bekerja untuk dapat semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, begitu juga bagi gereja kami tempat ini, Bapak Ibu majelis mau seluruh guru-guru yang melayani Engkau, guru Injil yang melayani Engkau, ya Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, sama ku hidup, ku mau
Kita mulai dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Baik Bapak Ibu yang pemirsa di rumah, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bu Guru Injil Elvi Siregar. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan pada hari ini dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Yang sudah menemukan perikop hari ini berjudul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini boleh kita mengerti dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam rumah Tuhan ini bersama dengan orang-orang seiman, baik yang ada di tempat ini ataupun di rumah-rumah. Kami dapat beribadah di rumah Tuhan oleh karena kemurahan-Mu. Biarlah kami mensyukuri semuanya itu Tuhan, karena kami masih dapat memanggil nama Yesus di dalam hati kami, melalui mulut dan pemikiran kami. Bapa, kami ingin merenungkan sebuah tema firman Tuhan tentang pemimpin yang melayani. Kami ingin dapat menjadi seorang yang Tuhan pilih sebagai seorang pemimpin yang melayani, bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam pendengaran firman Tuhan ini, supaya kami dapat mengerti dan melakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Mari kita yang ada di tempat ini dan yang di rumah, kita akan bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama dengan saya, supaya kita dapat menyerap apa yang firman Tuhan katakan pada saat ini di dalam hati kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu, pada tanggal 15 November 2020. Saya memberikan sebuah tema yang akan kita renungkan adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani, kalau dalam bahasa Inggris ini sudah menjadi trending topik, yaitu servant leadership. Jadi servant leadership ini sekarang ingin dikembangkan supaya seseorang itu terkhusus bagi pemimpin-pemimpin, tidak lagi menjadi pemimpin secara umum yang seperti dibicarakan di dunia ini, tetapi pemimpin yang berbeda, yaitu pemimpin yang melayani. Banyak pendapat bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang harus mampu melewati banyak tingkatan. Misalnya kalau mau menjadi seorang kepala bagian, dia harus melewati dulu staf karyawan, kemudian mungkin kepala cabang ya, kepala cabang, kemudian habis itu naik lagi, kepala bagian, ada makin tinggi lagi. Jadi ada tahapan-tahapan dalam setiap instansi ataupun perusahaan. Sebagai manusia, kita semuanya sebenarnya ingin pada posisi pemimpin, siapapun kita. Bukan hanya harus menjadi pemimpin dalam perusahaan. Ketika seseorang ingin mempengaruhi orang lain, nih ya, ketika seseorang ingin mempengaruhi orang lain, dia ingin menjadi pemimpin. Saya merenungkan itu, walaupun saya sebagai perempuan, hamba Tuhan, di tengah-tengah keluarga, saya tidak bicarakan gereja ini, saya ingin memberikan pengaruh kepada anak saya ingin memberikan pengaruh kepada suami saya menginginkan posisi pemimpin. Jadi secara umum pemimpin itu didefinisikan sebagai seseorang yang mampu atau memiliki pemikiran yang besar, dan pemikiran itu mampu mempengaruhi orang banyak. Itulah pemimpin secara dunia. Tetapi hari ini yang ingin kita renungkan bersama-sama dan juga ingin kita terapkan bersama, baik di dalam keluarga, di tengah lingkungan ataupun di dalam pekerjaan, yaitu pemimpin yang melayani. Di mana kita temukan itu? Saya kira kepada seluruh orang-orang yang
sudah berada atau duduk di pemerintahan, instansi, perusahaan, perkantoran, kita semuanya pernah mendapatkan mungkin materi, seminar, workshop tentang tema kepemimpinan ini. Entahkah kita sebagai pengusaha, itu pasti semuanya kita paling tidak sudah pernah mendengarkan tema kepemimpinan. Tetapi pemimpin yang melayani, kita ingin renungkan bersama-sama sesuai dengan dasar firman Tuhan yang sudah kita bacakan hari ini. Walaupun dulu atau baru saja kita mendengarkan tentang pemimpin yang melayani, tapi hari ini mari melihat satu dasar yang sudah diberikan, dituliskan di dalam firman Tuhan, yaitu belajar dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita renungkan bersama-sama. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, kalau kita perhatikan, di sini Yesus berbicara tentang keberadaan, posisi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tidak untuk menghakimi mereka, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi kita ingin melihat sebenarnya, karena Yesus sendiri berkata, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yesus enggak bilang jangan kamu lakukan apa yang mereka suruh. Tapi dia katakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Berarti pengajaran mereka benar. Enggak ada yang salah. Jangan kita langsung menghakimi ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Berarti dari antara mereka ada yang menyimpang perbuatan dari ajaran. Jadi jangan langsung memberikan sebuah kesimpulan kepada seseorang kalau dia salah. Alah, banyak cakap, ngomong aja, apa tindakannya? Itu tidak pengajaran Yesus ya. Mungkin itu entah dapat kita dari mana, saya enggak tahu. Tetapi kalau Yesus mengajarkan kita, ketika dia berkata, turuti dan lakukan yang mereka ajarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dan ini pun tidak semua. Jadi bukan keseluruhan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus katakan, lakukan apa yang mereka katakan. Tapi jangan tiru perbuatannya. Kalau kita menelusuri bagaimana ahli-ahli Taurat ini menyusunnya, makanya dikatakan 1 iota pun gak boleh ada yang kurang di sini. Itu mereka sungguh-sungguh teliti. Kalau mau saya sejajarkan dengan ahli Taurat masa kini, mungkin seperti sarjana teologi seperti kami lah. Tapi mereka lebih lagi, lebih luar biasa lagi ketelitiannya. Itu mereka menulis satu-satu huruf, tidak boleh ada yang bersentuhan, tidak boleh ada yang mencong. Kalau mencong mau sampai sepanjang apa mereka tulis, itu dikubur, gagal. Begitu ahli Taurat. Mereka meneliti setiap kata per kata yang pernah ditulis Musa yang mereka yakini itu berasal dari Allah. Jadi Musa waktu menuliskan Taurat itu dia dengarkan sendiri dari Allah, dia tuliskan berapa gulungan kitab, itu disadur lagi oleh ahli-ahli Taurat. Ketika mereka menuliskannya ini tidak boleh ada yang salah, 1 iota pun kamu tidak ada salah. Bayangkan bagaimana ketelitian yang seperti itu. Sehingga ahli-ahli Taurat ketika dibicarakan Yesus di dalam ayat 1 sampai 7 ini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saking beratnya tugas ini, mereka paham bahwa bagaimana penyusunan Taurat itu sulitnya. Luar biasa ketelitian yang sudah mereka kerjakan, tetapi tidak dihidupi. Jadi itu juga yang mungkin dapat kita pelajari sama-sama, bahwa Yesus katakan turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Ajaran itu tidak salah, tetapi tidak usah tiru perbuatannya. Ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi dikenal sebagai orang-orang terhormat.
Jadi sesuai pekerjaan ya. Profesi itu akan menentukan seberapa terhormatnya kita. Kalau misalnya hari ini hadir pimpinan perguruan misalnya ya, pasti kita akan selalu memberikan salam yang terbaik. Kita akan memberikan hormat yang terbaik karena kita yang sudah meyakini bahwa posisi itu adalah yang tertinggi. Jadi walaupun misalnya kita katakan bahwa seorang pemimpin harus melakukan apa yang dia katakan, itu urusan nanti. Sekarang kita jangan dulu membuat satu kesimpulan ketika seseorang itu tidak melakukan apa yang dia katakan. Yesus tidak mengajarkan kita untuk menghakimi orang. Itu yang pertama. Dan kemudian kita lihat ahli-ahli Taurat ini merupakan orang yang duduk pada barisan terdepan. Selalu diberikan posisi terdepan. Enggak dibuat-buat, itu langsung disediakan posisi terdepan. Begitulah seorang pemimpin. Begitulah kalau posisi itu sudah menjadi yang teratas, tidak mungkin lagi duduk di belakang. Dan kemudian mereka disebut sebagai rabi, guru. Jadi kalau misalnya guru masa kini sering sekali kan tidak lagi duduk di depan. Jadi guru yang dimaksud di sini itu rabi, ini betul-betul maha guru yang tahu segalanya. Disebutlah rabi. Jadi apa yang mau kita katakan di dalam ayat 1 sampai 7 ini, Yesus menjelaskan betapa tingginya kuasa kehormatan seorang pemimpin di dalam sejarah tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Kita memahami itu dengan posisi mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang sudah mereka hasilkan, sehingga mereka mendapatkan kehormatan, mendapatkan kuasa, mendapatkan tempat yang tertinggi. Tetapi kita ingin belajar pada ayat 8 sampai 10. Tetapi kamu, ini dikatakannya berarti bukan hanya kepada murid-murid ya, karena di situ di ayat pertama dikatakan berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-murid. Jadi ini bukan hanya fokus kepada murid yang 12. Karena pada waktu itu sudah banyak sekali yang mengikut Yesus. Pada pasal sebelumnya kita lihat ada pemberian makan 5.000 orang. Itu sudah banyak sekali yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Sehingga yang mendengarkan ini bukan hanya 12 murid. Tetapi orang-orang yang sudah percaya seperti kita. Yang sudah mau datang kepada Yesus. Jadi kita adalah turut sebagai pendengar. Di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi. Ini yang mau Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan orang-orang banyak pada waktu itu. Karena pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah bahwa hanya satu rabimu. Siapa? Yesus. Kalau kita mau lihat di Yohanes 13 ayat 13, mari buka. Hanya satu rabi kita yaitu Yesus. Yohanes 13 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ini enggak dikarang-karang. Memang hanya satu rabi kita, yaitu Yesus. Dan ada satu dalam penelitian dikatakan bahwa ketika ada satu kelompok, ada satu kayak sekte yang berkata bahwa pemimpin sekte tersebut adalah guru terbesar dan paling benar. Ini yang ingin dikecam pada waktu itu, dikritik oleh Yesus kepada murid-murid dan juga orang-orang yang sudah mulai percaya kepada Yesus supaya mereka tidak ragu-ragu. Mana ini rabi yang benar? Karena sudah mulai muncul tentang rabi-rabi kebenaran. Guru-guru kebenaran yang menyatakan diri sebagai kebenaran. Bapak, Ibu dan Saudara, disinilah Yesus ingin menekankan hanya satu rabimu, yaitu Yesus. Dia tidak mempersoalkan apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi. Berulang saya katakan.
Yesus tidak menentang itu. Tetapi dia ingin menekankan 3 hal. Yang pertama, hanya satu rabimu. Yang kedua, dia katakan hanya satu bapamu. 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu bapa. Di sana dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Hanya satu Bapa. Jadi jangan ragu-ragu bahwa berapa Bapa kita, berapa Rabi kita, satu. Firman Tuhan katakan hanya satu. Sehingga Yesus berkata, jangan kamu mau disebut sebagai rabi. Dan kemudian dikatakan hanya satu pemimpinmu. Yaitu siapa? Mesias. Kenapa dikatakan pemimpin? Karena Mesias yang dinantikan itu dapat kita lihat dari Mika 5 ayat 1 dan 2. Di sana sudah dinubuatkan ketika dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan dan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Memerintah, pemimpin, hanya satu, Mesias. Bapak, Ibu dan Saudara, Yesus ingin menekankan ini agar kita orang-orang percaya tidak ragu lagi. Siapa rabi, siapa bapa, siapa pemimpin kita di dalam hidup ini. Jadi jangan ada lagi yang menganggap bahwa dirinya menemukan seorang pemimpin di tengah-tengah dunia ini. Tiba-tiba misalnya kita mendengarkan sebuah kesaksian ya, jangan sampai mendewakan seseorang. Berulang-ulang saya katakan, sehebat apapun perkataan itu, saya katakan pemimpin itu akan mempengaruhi orang banyak, sama seperti seorang hamba Tuhan, pemimpin perusahaan, atau dimanapun dia berada. Tetapi pengaruh itu belum tentu sebagai pengaruh kebenaran. Jadi hanya satu rabimu, hanya satu bapamu, hanya satu pemimpinmu. Jadi tidak ada yang lain. Kita tegaskan itu, kita pakai jalur yang benar. Dan kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah pada ayat 11 dan 12. Inilah yang akan kita renungkan pada minggu kali ini. Barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Inilah konsep pemimpin yang melayani menurut Matius 23 ayat 1 sampai 12. Pemimpin yang melayani adalah sistem kepemimpinan yang tidak menjadikan diri di atas. Pemimpin pada dasarnya itu berada di atas. Dia membawahi banyak anggota di bawahnya. Tetapi pemimpin yang melayani itu berada di bawah. Di mana bedanya? Kalau seorang pemimpin yang melayani tidak akan memikirkan posisi dan jabatannya saat ini, tetapi memikirkan tentang kebutuhan, keperluan, dan kesejahteraan orang banyak, tidak memikirkan diri sendiri. Ketika mengembangkan kepemimpinan yang melayani ini, Yesus juga memikirkan apa yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka katakan apa yang tidak mereka kerjakan. Tetapi pemimpin yang melayani adalah orang yang mengerjakan terlebih dahulu. Kemudian dia akan menghasilkan kepemimpinan. Kepemimpinan yang melayani dapat kita pelajari dari Yesus. Yang tidak berkata dia adalah seorang raja. Dia tidak berbicara dirinya ketika dia lahir, ketika dia ada. Dia tidak berbicara, akulah Mesias, raja orang Israel. Dia tidak melakukan satu pengakuan, kesaksian, atau misalnya dikatakan terompet sana, terompet sini. Tetapi apa yang Yesus kerjakan terlebih dahulu? Dia mengisi dirinya dulu untuk berilmu. Apa yang dia lakukan? Belajar. Umur 12 tahun,
Yesus itu sudah belajar di bait Allah. Bait Allah itu bukan hanya gereja seperti kita seperti ini ya. Bait Allah itu juga digunakan dulu untuk pengajaran yang dalam seperti ahli-ahli Taurat. Itu belajar di bait Allah. Seperti kayak sebuah kampus. Dia datang belajar. Dia datang menyerap ilmu. Kemudian setelah dia menyerap ilmu, apa yang dia kerjakan? Dia turun ke lapangan. Ini belum sampai kepada posisi pemimpin. Dia kerjakan apa yang dia bisa lakukan. Dia kerjakan apa yang diperlukan orang-orang. Kita sudah lihat Bapak Ibu dan Saudara, di pasal-pasal sebelumnya Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan penyakit kusta, dia menyembuhkan orang yang demam. Dia melakukan banyak mujizat, memberi makan 5.000 orang. Dia memperhatikan kebutuhan orang banyak. Itulah pemimpin yang melayani. Ini yang dicari. Jangan sampai ketika sekarang pemimpin yang melayani ini sudah mulai dipelajari oleh instansi besar. Saya nggak tahu tahun berapa Bapak Ibu dan Saudara, tetapi negara kita juga, pemerintahan kita juga sudah mengeluarkan sebuah konsep pemimpin yang melayani. Makanya mungkin kepala negara selalu berkata, saya akan pro rakyat. Tapi seperti apa bentuknya? Itulah yang kita lihat dari pekerjaannya. Jangan sampai dunia terlebih dahulu melakukan ini daripada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak melakukannya sementara orang dunia sudah belajar tentang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani adalah orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan sendiri. Tetapi orang yang merasa memikirkan pemikiran yang besar, tahu apa yang besar, tetapi dia tahu menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga pada ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu. Berarti Yesus ingin mencari, apakah kamu merasa dirimu saat ini sudah memiliki posisi yang besar? Pikirkan, untuk apa kamu pada posisi itu? Pikirkan untuk apa kamu dipilih pada tempat itu. Kebutuhan apa yang harus kamu berikan kepada orang-orang sekitarmu. Ketika kita berbicara tentang pemimpin yang besar, apakah kita tidak boleh menjadi besar? Boleh. Apakah kita tidak boleh memiliki banyak kekayaan? Boleh. Tetapi pikirkan, untuk apa kekayaan kita? Untuk apa posisi besar kita? Tetapi bukan untuk disuap orang. Melegalkan banyak cara supaya misalnya orang mempermudah melalui kita. Oh, aku punya deking di sana. Ada kok saudara kita di posisi tertinggi misalnya entah di pemerintahan. Gampang itu nanti. Bukan untuk itu, tetapi posisi dan jabatan yang besar itu, pikirkan untuk apa itu. Makanya dikatakan Yesus, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau orang kecil macam aja jadi pelayan. Harus orang besar yang bisa jadi pelayan. Karena dia punya. Karena dia memiliki. Kalau orang kecil dipaksa melayani, bisa apa? Bapak Ibu dan Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Yesus ingin mengingatkan kembali, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi posisi tinggi itu bukan berasal dari kemampuan kita atau kepemilikan kita. Tetapi seberapa banyak yang sudah kita kerjakan di bawah, kemudian mereka sendiri yang akan mengakui posisi kita yang tertinggi. Mari kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Baik kita sebagai kepala keluarga, baik kita sebagai kepala bagian di sebuah perusahaan, baik kita sebagai pemimpin dalam perusahaan, ataukah kita posisi paling tinggi di dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara, jadilah pemimpin yang melayani. Jadilah pemimpin yang rendah hati, jadilah pemimpin yang bertindak banyak. Tetapi tetaplah kerjakan kebenaran. Tetap lakukan ajaran yang benar. Seberapa kita mampu lakukan yang terbaik.
Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita merenungkan dunia ini sudah mau menjadi pemimpin yang melayani. Sudah belajar sampai tahap ke sana. Kenapa kita masih tinggal? Kenapa kita enggak peduli? Kenapa kita abaikan? Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang menjadikan Yesus sebagai model utama. Bukan di dunia ini. Yang menjadikan Yesus sebagai model utama, dia akan mengerti bagaimana Yesus bekerja. Dimulai dari kebutuhan orang banyak. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai murid-murid, orang-orang yang percaya, yang sungguh diakui oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita seluruhnya. Mari kita aminkan di dalam hati kita, di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Hari ini kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Hari ini kami ingin merenungkannya, kami bawa pulang ke rumah kami. Kami renungkan dalam-dalam. Posisi kami sebagai kepala keluarga. Posisi kami sebagai kepala di tengah perusahaan. Ataupun pemimpin yang tertinggi. Bapa kami ingin belajar seperti-Mu. Merendahkan diri dan memperhatikan kebutuhan orang banyak. Kami tidak ingin Tuhan mendapatkan kecaman-kecaman dari bawahan kami. Kami akan berusaha merangkul mereka, melakukan yang terbaik, memikirkan kebutuhan mereka. Lebih peduli lagi Tuhan dengan keperluan mereka. Karena kesejahteraan kami adalah kesejahteraan mereka. Sebagai orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami mengarahkan hati kami pada kepemimpinan-Mu. Engkau melihat kebutuhan orang banyak. Engkau tidak mengikrarkan siapa Engkau Tuhan di tengah dunia ini. Kami sendirilah yang mengaku Tuhan, Engkaulah pemimpin hidup kami. Sebab sampai hari ini kami merasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, yang setia, memiliki hati hamba. Kami mengingat pengorbanan-Mu, itulah yang menguatkan kami. Baik kami sebagai perempuan ataupun laki-laki, biarlah kami semuanya melakukan kepemimpinan kami yang melayani. Saling melayani itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri acara kebaktian kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita nyanyikan doksologi. Kita terima berkat, kita nyanyikan Amin Song 3 kali. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita, melindungi kita dari mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.